Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelompok 1, saya Kurtini SPD dan rekan saya Atik Nur Aini SPD akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan alur Tirta. Untuk sesi 1 ini saya akan memulai sebagai coach dan rekan saya Bu Atik sebagai coachee. Baik, kami akan mulai kegiatan coaching ini. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu Atik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu Atik ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Ya Bu Atik, bagaimana kabarnya tadi, sehat sudah Bu Atik hari ini, semangat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, Bu Atik, hari ini saya ingin sharing dengan Bu Atik apa yang Bu Atik rasakan hari ini. Saya ingin bertanya, saya ingin bersharing Bu Atik, kita sebagai coach dan coachee. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanyakan bagaimana perasaan Bu Atik pada saat sesi coaching kali ini. Sebenarnya saya tadi habis kegiatan Ibu, jadi agak sedikit tegang. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching kita kali ini, Bu Atik bisa mengurai rasa tegang Bu Atik. Kita mungkin bisa tarik nafas dulu ya Bu Atik ya. Kita mindfulness sebentar biar Bu Atik tegangnya bisa hilang sebentar, biar kita bincang-bincangnya nyaman. Yuk Bu Atik, kita tarik nafas sebentar. Oke, kita hembuskan lagi. Kita tarik nafas lagi. Oke. Gimana Bu Atik untuk setelah kita mindfulness beberapa detik tadi? Sudah ya, alhamdulillah. Sedikit lega Ibu. Sudah Karena lega banyak ya. tantangan ya yang harus saya lakukan. Sudah lebih tenang ya Bu Atik ya. Ya. Bu Atik, Alhamdulillah. ya, adakah hal khusus yang ingin Bu Atik diskusikan nih atau fokus lain yang ingin Bu Atik sampaikan mengenai pembelajaran mengenai Bu Atik ini? Yang saya lihat kayaknya Bu Atik beberapa hari ini terlihat agak kurang bersemangat nih Bu Atik. Mungkin ada yang ingin Bu Atik sampaikan, boleh silahkan Bu Atik. Ya Bu, sejujurnya di sekolah saya itu banyak kerjaan yang saya sendiri kok semakin sulit gitu. Seperti memanajemen waktu Ibu. Jadi saya mencari solusi yang efektif bagaimana ya Bu ya? Iya Bu Atik, tentu saya juga menghargai ya kejujuran Bu Atik yang mau bercerita dengan saya. Bu Atik mau terbuka dengan apa yang Bu Atik rasakan. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk sama-sama menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi dalam hal ini Bu Atik? Ada Bu Tini. Iya, boleh, kalau boleh tahu nanti kita bisa sharing ya Bu Atik. Iya Bu. Iya, oke. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Atik capai nih dari sesi coaching ini, terus dari yang tadi sudah Bu Atik sampaikan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memanajemen waktu Bu. Karena saya sedikit teledor. Begitu. Ada lagi Ya. Bu Atik? Selain itu ada lagi yang pengen Bu Atik sampaikan? Iya, maksudnya saya itu kalau mengerjakan tugas itu harus nunggu deadline dulu Ibu. Iya. Jadi Nunggu nunggu pas. deadline baru ngerjain Ibu. Bagaimana Ibu? Jadi pas waktunya mau mendekati baru Bu Atik melaksanakan atau mengerjakan tugasnya itu ya Bu Atik ya? Iya Ibu. Iya. Jadi ya apa tujuan yang ingin Bu Atik capai tadi dari manajemen waktu juga masih belum ini berarti ya Bu Atik ya. Baik Bu Iya Atik, Ibu.
Iya, saya bisa memahami dari apa yang Bu Atik sampaikan, karena kurangnya memanajemen waktu sehingga mungkin ada beberapa kegiatan yang Bu Atik harus buru-buru nih, karena jadi menumpuk ya Bu Atik karena manajemen waktunya ini belum bagus ya Bu Atik ya. Betul, Bu. Ada lagi yang ingin Bu Atik rasakan, ingin Bu Atik sampaikan? Itu aja sih, Bu, bagaimana ya caranya saya biar bisa menyelesaikan dari diri saya itu bisa menyelesaikan tanpa tanpa diburu-buru, Bu. Tanpa diburu-buru ya. Bu Atik saya memahami apa yang tadi Bu Atik rasakan. Mungkin dari sini Bu Atik bisa memanajemen waktu sekiranya menurut Bu Atik manajemen yang baik dalam me, itu apa namanya untuk kegiatan Bu Atik nih, memanajemen kegiatan Bu Atik. Mungkin kegiatan Bu Atik tuh padat. Kira-kira menurut Bu Atik baiknya bagaimana ya untuk memanajemen waktu yang baik itu? Mungkin ini kali ya, Bu, mencatat kali ya? Misalnya hari ini saya tugasnya apa saja, besok apa, gitu. Jadi, kita, melihat catatan, mempunyai buku diari kali ya, Bu? Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Atik. Memang agar kita tidak lupa, kita harusnya mempunyai catatan-catatan kecil, apalagi kalau kegiatan kita banyak, kegiatan kita padat ya. Jadi kita bisa mengingat dari catatan yang kita buat ya Bu Atik. Jadi sekarang kita masuk identifikasi apa yang membuat Bu Atik selain manajemen pengaturan waktu, selain manajemen pengaturan waktu, Bu Atik merasa kesulitan, apalagi yang sekiranya membuat Bu Atik merasa mengganjal di hati Bu Atik? Ya, ya itu tadi, saya sering kena tegur, Bu, karena tugasnya belum saya selesaikan, jadi saya kena tegur. Iya, berarti dari apa yang tadi Bu Atik sudah lakukan, dari manajemen waktu yang kurang, juga dari teguran kepala sekolah mungkin ya, atau teman sejawat juga mengingatkan ya Bu Atik, mungkin Iya, juga Bu. ya, jadi Bu Atik sudah bagus sih tadi saya dengar bahwa Bu Atik akan membuat catatan kecil. Selain catatan kecil, sekiranya apalagi nih yang menurut Bu Atik bisa mengingatkan Bu Atik bahwa jadwalnya itu harus dikerjakan sesuai. Eee, Mungkin memasang alarm kali, Bu. Memasang alarm Alarm atau misalnya deadline-nya, 1 jam kemudian gitu ya, 1 jam kemudian, berarti nanti alarmnya itu sebelumnya gitu. Jadi saya untuk mengingatkan, "Oh iya ternyata saya punya tugas nih, jadi saya harus mengerjakan," gitu. iya betul sekali Bu Atik. Sekarang kan di HP juga kan kita bisa ini ya Bu Atik membuat alarm kegiatan ya, pengingat Ya, waktu ya Bu Atik ya betul betul sekali. betul Jadi betul. kalau untuk sekiranya kegiatan kita padat, kita bisa membuat yang tadi Ibu Atik sampaikan, mengingatkan kembali dari alarm HP yang kita buat gitu sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu Atik, saya memahami tadi apa yang Bu Atik sampaikan. Sekarang saya ingin bertanya, kita sharing juga bagaimana ketika Bu Atik menghadapi situasi tersebut. Hmm, ya sebentar ya Bu. Eh, Iya, ya saya akan gimana ya Bu ya? Ya mungkin memperbaiki diri deh Bu. memperbaiki diri juga ya. Tadi sih udah tahapannya sudah bagus ya Bu Atik ya. Saya juga bisa memahami apa yang tadi sudah Bu Atik usahakan sehingga agar kegiatan-kegiatan Bu Atik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan deadline-nya. Bagusnya sih sebelum deadline ya Bu Atik ya sudah Ya, mengerjakan oh betul betul. tugas-tugasnya. Iya. Nah, Bu Atik, kita di sini sharing sama-sama mencari solusi. Semoga Bu Atik tetap semangat untuk terus disiplin juga nih untuk manajemen waktunya ya Bu Atik ya. Iya Ibu. Jadi ya. Nah, selanjutnya Bu Atik untuk rencana aksinya nih, apa rencana Bu Atik dalam mencapai tujuan agar Bu Atik itu bisa melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik?
Mungkin, tadi ya seperti pertama yang saya ceritakan ya, Bu, ya, mungkin membuat buku catatan sendiri, kemudian men-checklist kegiatan saya yang sudah saya lakukan, seperti itu. Iya, itu sudah bagus sekali ya Bu Atik ya. Sudah ada keinginan Bu Atik untuk menjadi lebih baik lagi dari ketertinggalan tadi yang sudah Bu Atik sampaikan itu udah luar biasa karena Bu Atik juga sudah menentukan apa saja nih yang harus Bu Atik lakukan agar kegiatan Bu Atik berjalan dengan baik. Nah, Bu Atik, adakah prioritas yang ingin Bu Atik miliki dalam rencana aksi Bu Atik itu? Mungkin meminta teman untuk mengingatkan gitu, Bu, bisa jadi. Boleh, itu juga Setelah bagus ya tadi Bu kita Atik. setelah alarm, terus kita, "Oh iya saya ini," terus mungkin saya meminta teman, agar, "Nanti ingetin saya ya," gitu. Seperti itu Iya. mungkin, Bu. Iya, itu mungkin salah satu strategi ya kali ya Bu Atik ya Iya, yang betul betul. yang dapat Bu Atik gunakan untuk mencapai tujuan dari Bu Atik agar dapat melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik. Ya Bu Atik, alhamdulillah tadi langkah-langkah coaching kita yaitu dari mulai tujuan pembelajaran, mulai dari identifikasi, rencana aksi, tadi sudah Bu Atik sampaikan. Sekarang saya juga ingin sharing dengan Bu Atik tentang tanggung jawabnya nih. Sekarang bagaimana tahapan tanggung jawab dan komitmen Bu Atik terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Atik sampaikan? Ya, saya, bertanggung jawab atas kegiatan saya, kemudian melaporkan apa saja kepada atasan, apa saja yang sudah saya kerjakan, eee, secepat mungkin kalau bisa saya lebih dulu, tidak tertinggal dengan teman-teman itu, Bu. Iya Bu Atik, itu sudah luar biasa sekali dari apa yang tadi Bu Atik sampaikan. Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab ya Bu Atik ya, Ya agar betul, Bu. tugas-tugas Bu Atik dapat terlaksana dengan baik. Itu udah keren banget ya Bu Atik. Sekiranya menurut Bu Atik, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Atik dalam menjaga komitmen dari Bu Atik itu? Eee, Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai atasan yang selalu mengingatkan, begitu juga dengan wakil kepala sekolah yang, tugasnya lebih dekat dengan saya gitu. Iya ya, itu merupakan langkah yang sudah bagus ya Bu Atik, karena kita memang di lingkungan pendidikan, di sekolah, pastinya kita ada komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat juga. Itu udah langkah yang luar biasa yang sudah Bu Atik laksanakan. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Atik nih setelah kita melakukan coaching ini nih untuk ke depannya? Ya, saya mungkin akan terus berlatih, Bu, untuk memanajemen waktu diri saya sendiri dengan melihat deadline, tugas-tugasnya, kemudian kalau bisa saya, dalam hati kalau bisa mengerjakan sehari atau 2 hari sebelum deadline gitu. Iya, itu udah luar biasa sekali Bu Atik ya. Jadi memang ketika kita mempunyai tugas, selanjutnya Bu Atik untuk rencana aksinya nih, apa rencana Bu Atik dalam mencapai tujuan agar Bu Atik itu bisa melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik? Mungkin, tadi ya seperti pertama yang saya ceritakan ya, Bu, ya, mungkin membuat buku catatan sendiri, kemudian men-checklist kegiatan saya yang sudah saya lakukan, seperti itu. Iya, itu sudah bagus sekali ya Bu Atik ya. Sudah ada keinginan Bu Atik untuk menjadi lebih baik lagi dari ketertinggalan tadi yang sudah Bu Atik sampaikan itu udah luar biasa karena Bu Atik juga sudah menentukan apa saja nih yang harus Bu Atik lakukan agar kegiatan Bu Atik berjalan dengan baik. Nah, Bu Atik, adakah prioritas yang ingin Bu Atik miliki dalam rencana aksi Bu Atik itu? Mungkin meminta teman untuk mengingatkan gitu, Bu, bisa jadi. Boleh, itu juga Setelah bagus ya tadi Bu kita Atik. setelah alarm, terus kita, "Oh iya saya ini," terus mungkin saya meminta teman,
agar nanti ingetin saya ya gitu. Seperti itu Iya. mungkin, Bu. Iya, itu mungkin salah satu strategi ya kali ya Bu Atik ya, Ya, yang betul betul. yang dapat Bu Atik gunakan untuk mencapai tujuan dari Bu Atik agar dapat melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik. Ya Bu Atik, alhamdulillah tadi langkah-langkah coaching kita, yaitu dari mulai tujuan pembelajaran, mulai dari identifikasi, rencana aksi, tadi sudah Bu Atik sampaikan. Sekarang saya juga ingin sharing dengan Bu Atik tentang tanggung jawabnya nih. Sekarang bagaimana tahapan tanggung jawab dan komitmen Bu Atik terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Atik sampaikan? Ya, saya bertanggung jawab atas kegiatan saya, kemudian melaporkan apa saja kepada atasan, apa saja yang sudah saya kerjakan, eee, secepat mungkin kalau bisa saya lebih dulu, tidak tertinggal dengan teman-teman itu, Bu. Iya Bu Atik, itu sudah luar biasa sekali dari apa yang tadi Bu Atik sampaikan. Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab ya Bu Atik ya, Ya, agar betul, Bu. tugas-tugas Bu Atik dapat terlaksana dengan baik. Itu udah keren banget ya Bu Atik. Sekiranya menurut Bu Atik, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Atik dalam menjaga komitmen dari Bu Atik itu? Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai atasan yang selalu mengingatkan, begitu juga dengan wakil kepala sekolah yang, tugasnya lebih dekat dengan saya gitu. Iya ya, itu merupakan langkah yang sudah bagus ya Bu Atik, karena kita memang di lingkungan pendidikan, di sekolah, pastinya kita ada komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat juga, itu udah langkah yang luar biasa yang sudah Bu Atik laksanakan. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Atik nih setelah kita melakukan coaching ini nih untuk ke depannya? Ya, saya mungkin akan terus berlatih, Bu, untuk memanajemen waktu diri saya sendiri dengan melihat deadline, tugas-tugasnya, kemudian kalau bisa saya, dalam hati kalau bisa mengerjakan sehari atau 2 hari sebelum deadline gitu. Iya, itu udah luar biasa sekali Bu Atik ya. Jadi memang ketika kita mempunyai tugas, paling nggak kita harus mempunyai catatan-catatan atau alarm jadwalnya sehingga apa yang akan kita laksanakan itu dapat terlaksana tepat waktu ya Bu Atik ya. Ya, betul Ibu. Iya Bu Atik. Kiranya masih adakah perasaan Bu Atik yang ingin Bu Atik sampaikan? Alhamdulillah sedikit lega Ibu setelah berbagi Iya, cerita. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Atik, untuk hari ini memang kita sudah melaksanakan coaching, berbagi cerita. Alhamdulillah juga Bu Atik sudah terbuka, bisa menyampaikan apa yang Bu Atik rasakan, sehingga dari tujuan kita coaching hari ini, identifikasi juga, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu Atik juga untuk melaksanakan tugas-tugasnya sudah terlaksana dengan baik. Dan sebagai umpan balik nih Bu Atik, saya ingin bertanya, ingin sharing sama Bu Atik. Apa perasaan apa yang sekarang Bu Atik rasakan setelah melakukan coaching ini Bu Atik? Eh, ya saya akan berusaha memperbaiki diri Bu, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian ya kita tanggung jawab kepada sekolah, tanggung jawab kepada diri kita sendiri seperti itu. Itu udah luar biasa sekali Bu Atik. Bu Atik, sedikit refleksi catatan dari saya tadi, ya apa yang sudah Bu Atik sampaikan, Bu Atik terbuka menyampaikan apa yang Bu Atik rasakan. Mungkin saya ada sedikit catatan juga bahwasannya memang tadi yang sudah Bu Atik sampaikan sudah bagus karena kita akan membuat catatan atau apa namanya tadi membuat alarm juga, terus juga kita minta teman untuk mengingatkan, itu sudah suatu usaha yang sangat bagus untuk pelaksanaan tugas kita menjadi tepat waktu ya Bu Atik.
Catatan Iya, dari saya, tetap semangat Bu Atik, terus terima kasih, Bu. termotivasi. Mudah-mudahan coaching yang kita lakukan ini bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu Kurtini. Sama-sama Bu Atik. Baiklah, untuk sesi coaching pertama ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga bermanfaat untuk Bu Atik juga dan untuk saya juga. Kami dari kelompok 1 pada sesi pertama ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.